Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tanbim bil khair. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Subuh ini kita sambung kajian tafsir surah Al-Kahfi, surah yang ke-18 dalam Al-Qur'an. Pada kuliah yang lalu alhamdulillah kita sudah sampai ayat 18. Maka pada subuh ini insyaallah kita sambung mulai dari ayat 19 surah Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum. Qala qailun minhum kam labithtum? Qalu labithna yawman aw ba'da yawm. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. Ayat 19 ini ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan bagaimana saat Ashabul Kahfi bangun dari tidur panjang mereka. Pada ayat 18 sebelum ini Allah Subhanahu wa taala sudah menceritakan kepada kita bagaimana keadaan Ashabul Kahfi semasa tidur. Sekarang ini bagaimana Ashabul Kahfi setelah bangun dari tidur panjang mereka. Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, nanti kita akan sampai kepada ayat itu, bahwa Ashabul Kahfi ditidurkan Allah Subhanahu wa Ta'ala 300 sinina wazdadu tis'a, selama 300 tahun atau ditambah 9 tahun kalau berdasarkan kalender peredaran bulan, menjadi 309 tahun, ya. Maka kata Allah Ta'ala mengatakan, wa kadzalika ba'atsnahum, dan demikianlah kami bangkitkan mereka, ya, maksudnya kami bangunkan. Tapi di sini Allah Ta'ala menggunakan kata ba'atha. Ba'atha itu biasa dimaknai bangkit. Maka hari kiamat itu salah satu nama lainnya adalah Yaumul Ba'ats, hari dibangkitkan manusia dari kubur mereka. Kenapa pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bangun Ashabul Kahfi dari tidur itu ba'atsnahum, menggunakan kata ba'atsnahum? Karena tidur Ashabul Kahfi ini sudah menyerupai dengan kematian, atau bahkan tidur itu sendiri adalah akhul maut, saudaranya mati, ya. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan bahwa tidur itu adalah mautus sughra, kematian kecil, sedangkan mati yang sesungguhnya itu adalah mautul kubra, kematian yang besar, ya. Wa kadzalika ba'atsnahum wa kama anamnahum wa hafiznahum hadhil muddati at-tawilah ayqadnahum min naumihim. Setelah Allah Ta'ala tidurkan mereka, Allah jaga dalam tidur panjang mereka, akhirnya Allah Ta'ala membangunkan mereka. Maka yang menidurkan manusia dan yang membangunkan manusia dari tidur adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa membangunkan orang dari tidurnya. Syariatnya bisa, tapi hakikat yang membangunkan manusia dari tidurnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka saat kita tidur ada ruh kita yang keluar dari jasad kita.
yang bisa mengembalikan ruh itu ke jasad kita sehingga akan kita hidup kembali adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita bangun dari tidur, disunnahkan kita membaca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagimu ya Allah yang menghidupkan kami kembali setelah kematian kami. Tidur itu disamakan dengan mati, ya. Liyatasaalu bainahum. Salah satu tujuan Allah Ta'ala membangunkan mereka dari tidur, liyatasaalu bainahum ay likay yas'ala ba'duhum ba'dah, supaya sebahagian mereka bertanya dengan sebahagian yang lain. Siapa ini? Sesama Ashabul Kahfi. Jadi setelah Ashabul Kahfi itu bangun dari tidur mereka, sesama mereka sendiri yang jumlahnya menurut pendapat yang paling kuat 7 orang, mereka ini saling bertanya satu dengan yang lain. Ya, apa yang saling mereka pertanyakan? Tentang berapa lama mereka tidur di dalam gua tersebut. Maka Allah Ta'ala mengatakan pada ayat ini, qala qailum minhum kam labithum. Maka berkatalah salah seorang daripada mereka, kam labithum, berapa lama kamu tinggal di sini. Ya. Jadi saat mereka bangun dari tidur, mereka itu sesungguhnya tidak tahu berapa lama mereka tidur di dalam gua tersebut, sehingga sesama mereka saling bertanya, kam labithum, berapa lama kamu tidur di sini. Lalu yang lain menjawab, qalu labithna yauman aw ba'da yaum. Mereka menjawab, yang lain menjawab, kita tinggal di sini baru sehari atau sebahagian dari satu hari. Maksudnya setengah hari begitu. Ya. Padahal mereka sudah ditidurkan Allah Ta'ala dalam masa yang begitu panjang, 300 tahun, 3 abad. Itu luar biasa ya. Kalau zaman sekarang 3 abad itu sudah berapa generasi itu kira-kira? Zaman kita sekarang 100 tahun saja bisa 4 generasi, ya kan? Apalagi namanya nih, di bawah cucu apa namanya? Cicit, cucu, apa lagi namanya? Anak, ayah, datuk. Mahathir Muhammad itu umurnya sudah hampir 100 tahun. Suami istri 90 sekian, sudah hampir 100 tahun. Suami istri sehat betul dua-duanya. Umur sudah hampir 100 tahun masih bisa berkuda tuh. Datang orang-orang biasa baru umur 50-60 udah susah dia. Kena angin dikit udah masuk angin. Masih bisa berkuda dia. Sehat badannya. Saat ditanya, "Tun, apa tips sehat?" Katanya nasihat ibu dia, kalau makan itu sudah enak, berhentilah. Kalau kita, kalau makan sudah enak, tak tahu pula bagaimana cara berhenti. Makan terus, tahan sampai muntah, ya kan? Jadi rupanya tips beliau sehat itu, makan kalau sudah enak berhenti. Jadi kurang makan. Sekarang ini kita banyak penyakit sebetulnya bukan kurang makan, kebanyakan makan. Minumannya entah berapa banyak jenisnya di pinggir jalan, ya kan? Apalagi sekarang kalau udah sore-sore kita keluar, waduh, minuman, makanan entah berapa banyak di pinggir jalan tuh kan, sangat banyak, ya. Jadi kalau kita lihat beliau di usia yang hampir 100 tahun itu sudah 4 generasi. Dia punya anak, anaknya punya anak, anak kepada anaknya punya anak lagi, udah bercicit dia. Kalau 300 tahun tidur, kita buat saja deh, umur orang zaman dulu mungkin lebih panjang. Katakan sajalah per 100 tahun itu 3 generasi, itu sudah 9 generasi. Tapi jawaban mereka, labithna yauman aw ba'da yaum. Ya, mereka mengatakan kita di sini tidur baru sehari ataupun setengah hari. Ternyata tidak terasa bagi mereka tidur yang begitu lama. Sebahagian ulama mengatakan ini menunjukkan bahwa
walaupun mereka tidur dalam masa yang begitu panjang, tidak terjadi perubahan pada fisik mereka. Logikanya kan begini, seandainya mereka sebelum tidur itu tak berkumis, lalu bangun kumisnya 1 meter, pasti jawabannya tidak sehari atau setengah hari, ya. Atau misalnya saat tidur tuh kukunya pendek, bangun tidurnya udah panjang-panjang kukunya, pasti jawabannya tidak satu hari. Tapi ucapan mereka qalu, perkataan qalu ini menunjukkan mayoritas mereka menjawab labithna yauman aw ba'da yaum. Kita tinggal di sini baru sehari atau setengah hari. Artinya tidak ada perubahan fisik. Seandainya ada perubahan fisik yang signifikan, pasti jawabannya tidak sehari atau setengah hari. Karena dia lihat kawan dia, sebelum ini kita saat tidur rambut kamu masih panjang, sekarang masih pendek, sekarang kok tiba-tiba jadi panjang begitu. Maka kata para ulama, hadza dalilun ala anna syaqlahum lam yusibhu at-taghayyur atau at-taghyir. Ini menunjukkan bahwa bentuk mereka tidak mengalami perubahan walaupun mereka tidur dalam masa yang begitu panjang. Itu kenapa jawabannya kata sebahagian ulama, mereka tidur itu, mereka mengatakan bahwa mereka baru tidur sehari ataupun setengah hari. Seandainya ada perubahan yang signifikan pada fisik mereka, tentu mereka tidak akan menjawab sehari atau setengah hari. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menjaga Ashabul Kahfi. Jadi Masya Allah, dalam tidur panjang mereka itu benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk tidak terjadi perubahan pada fisik mereka. Maka inilah salah satu pengajaran yang kita ambil, ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah taala akan menjaga kamu. Ashabul Kahfi ini adalah generasi muda yang sungguh-sungguh menjaga akidah mereka, menjaga agama mereka, sehingga Allah Subhanahu wa taala benar-benar menjaga mereka. Bukan hanya Allah taala jaga mereka dari musuh-musuh mereka, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga menjaga bentuk fisik mereka, ya. Baik. Kemudian yang lain pula menjawab, qalu rabbukum a'lamu bima labithtum. Sedangkan yang lain menjawab, rabbukum a'lamu bima labithtum. Tuhan kamu dah yang lebih tahu berapa lama kamu tinggal di dalam gua ini. Ini salah satu pengajaran yang kita ambil dari sini adalah tinggalkan berdebat yang tidak begitu penting. Ya, ini kadang-kadang perkara yang tidak urgen tapi berdebatnya panjang betul. Ya, ada 2 mazhab, ada satu mazhab bumi bulan, ada satu mazhab bumi datar, berantem sampai sekarang. Menurut satu kelompok bumi ini datar katanya. Ada kelompok yang kedua mengatakan bumi ini bulat, walaupun tidak bulat-bulat sekali seperti telur. Ada tidak manfaat membahas ini? Tidak ada. Jadi ada banyak hal yang tidak perlu kita berdebatkan secara panjang. Ya, ya. Ilmu yang kira-kira tidak akan menambah iman kita, tidak akan menambah ketakwaan kita kepada Allah, tidak perlu kita berdebatkan secara panjang. Sebahagian orang menghabiskan energinya di situ. Maka sebahagian Ashabul Kahfi ini dia langsung mengkat pembahasan itu. Qalu rabbukum a'lamu bima labithtum. Rabb kamulah yang lebih tahu berapa lama kamu tinggal di sini. Tidak usah terlalu dibahas itu. Kenapa? Karena tidak akan ditemukan angka pastinya. Karena mereka sama-sama tidur. Tidak ada yang menghitung di antara mereka. Maka kita juga perlu menghindari pembahasan atau bahkan berbantah-bantah tentang sesuatu yang tidak mendatangkan faedah kepada kita. Ya, hanya menghabiskan energi saja. Di sisi lain, ini menunjukkan kepada kita bahwa betapa pentingnya kita mengembalikan ilmu kepada Allah. Ya, dalam surah Al-Kahfi ini berulang kali Allah Ta'ala menjelaskan pentingnya mengembalikan ilmu kepada Allah. Misalnya pada ayat ini, qalu rabbukum a'lamu bima labithtum. Rabb kamulah yang lebih tahu berapa lama kamu tinggal di dalam gua ini.
Nanti pada ayat 21 Allah Ta'ala mengatakan lagi, Rabbuhum a'lamu bihim, Rabb mereka lah yang lebih tahu tentang mereka. Pada ayat 22 nanti Allah mengatakan lagi, Qur Rabbi a'lamu bi'iddatihim, katakanlah Rabb kamulah yang lebih tahu tentang jumlah mereka berapa. Ya. Pada ayat 26 juga Allah mengatakan, ya, Qulillahu a'lamu bima labithu, katakanlah Allah Ta'ala lah yang lebih tahu. Jadi berulang kali pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan ayat-ayat yang mengajar kita supaya semestinya setiap ilmu itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada tradisi di pesantren misalnya selalu mengucapkan wallahu a'lam bissawab. Ya, jadi walaupun kita sudah mencoba mengetahui, mengkajinya, sungguh sangat baik kalau kita mengucapkan wallahu a'lam. Allah Ta'ala lah yang lebih tahu. Kenapa? Karena pasti apa yang kita ketahui tidak sesempurna apa yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mungkin sudah mencoba, kita kaji, kita baca, kita telaah, tapi pengetahuan kita tetap tidak sesempurna pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salah satu adab ilmu itu adalah kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada ungkapan mengatakan, laisa alim illa fawqahu alim hatta yantahiya ilallah. Tidak ada seorang yang berilmu melainkan di atasnya ada yang lebih berilmu lagi, sampailah nanti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita rasa kita berilmu, ada yang lebih berilmu lagi di atas kita. Yang di atas kita tuh ada yang lebih berilmu di atas dia lagi, sampailah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu kita sangat dianjurkan untuk senantiasa mengembalikan ilmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan nisbatkan ilmu itu kepada kita. Maka dalam riwayat Imam Bukhari dijelaskan, salah satu sebab Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa alaihi salam untuk menjumpai Khidir yang tinggal di Majma'al Bahrain, itu karena suatu hari Nabi Musa alaihi salam qama khatiban. Beliau berdiri memberi ceramah, khutbah di hadapan orang-orang Bani Israel. Lalu ada seorang Bani Israel nyeletuk, nanya, "Wahai Musa, siapakah yang paling alim?" Musa mengatakan, "Saya." Dengan begitu confident Musa mengatakan, "Saya yang paling alim." Lalu Allah Ta'ala menegur Nabi Musa alaihi salam. Kata Allah, "Wahai Musa, ada lagi hambaku yang lebih berilmu daripada engkau, tinggal di Majma'al Bahrain." Tapi bagusnya Nabi Musa alaihi salam, dia bertanya kepada Allah, "Ya Allah, bagaimana aku bisa ketemu dengan dia?" Beda sama orang sekarang. Kalau sudah berilmu, merasa berilmu, sudah tak mau mendengarkan ilmu dari orang lain lagi. Dia tutup dirinya. Mendengar kajian tak mau, mendengar ceramah tak mau. Tak mau dia lagi. Kenapa? Merasa sudah berilmu. Yang paling parah tu sudah tak berilmu, tak mau juga mendengar ilmu. Ya. Jadi perlu kita untuk mengembalikan, senantiasa mengembalikan ilmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi pengajaran dari sini yang bisa kita ambil, tinggalkan perdebatan yang tidak begitu berfaedah kepada kita dan kembalikan segala ilmu itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Kemudian berkata mereka, "Fab'athu ahadakum biwariqikum hadhihi ilal Madinah falyanzur ayyuha azka ta'ama falyatikum birizqin minhu walyatalattaf wala yush'iranna bikum ahada." Ya. Fab'athu ahadakum, maka utuslah salah seorang di antara kamu, biwariqikum hadhihi ilal Madinah, membawa uang perak kamu ini menuju Madinah, menuju kota, menuju bandar. Falyanzur ayyuha azka ta'ama, hendaklah dia nanti melihat makanan yang paling suci, ya, atau yang paling suci dari makanan. Falyatikum birizqin minhu, dan hendaklah dia membawa rezeki itu, bawa pulang. Wal yatalattaf,
dan hendaklah dia berlaku lemah lembut. Wala yush'iranna bikum ahada, jangan sampai ada seorang pun yang perasan tentang dia, sadar tentang dia. Baik, ini apa yang berlaku kepada Ashabul Kahfi setelah mereka bangun dari tidur. Ternyata setelah bangun dari tidur baru terasa perut lapar. Jadi waktu tidur itu perut tidak terasa lapar. Makanya bulan puasa ini banyak betul orang tidur. Habis sahur tidur, sebelum zuhur tidur, habis zuhur tidur lagi, habis asar masih tidur lagi. Jadi sudah seperti mayat hidup aja, tidur aja kerjanya. Padahal Nabi SAW dulu dan para sahabat, mereka di bulan puasa itu cukup produktif, ya. Bahkan dicatat dalam sejarah terjadi peperangan pada bulan Ramadan, berperang loh. Bukan cuma bekerja, berperang. Maka peperangan Badar pun itu terjadi pada bulan Ramadan. Pada tahun yang ke-8 atau 9 Hijriah juga Nabi SAW pernah mengutus para sahabat untuk pergi berperang. Ya, jadi cukup produktif. Agak beda dengan umat Islam zaman sekarang. Bahkan kalau kita pergi ke Masjidil Haram pun, ya, kita akan menyaksikan orang-orang yang terbaring tidur di lantai masjid itu pada siang hari Ramadan, ya. Bahkan terlihat seperti mayat. Kenapa? Memakai pakaian yang putih lalu tergeletak di masjid itu. Kita pikir ini mayat, ini rupanya tidur. Ya. Baik. Jadi setelah mereka bangun dari tidur baru terasa perut itu lapar. Sudah 300 tahun tidak makan. Ya, selama tidur itu Allah Ta'ala tak kasih makan, tetapi Allah Ta'ala jaga mereka tetap hidup, ya. Maka fab'athu ahadakum biwariqikum hadhihi ilal Madinah, utuslah salah seorang di antara kamu untuk membawa uang perak ini menuju kota. Maka masing-masing mereka yang masih ada sisa-sisa uang itu dikumpul, baru diutuslah seorang di antara mereka untuk pergi nanti ke kota. Ini kata para ulama menjadi salah satu aslun fil wakalah. Ini salah satu dasar hukum bolehnya berwakil. Ya, mereka ini kan mewakilkan kepada salah seorang. Jadi kita juga boleh berwakil. Tapi kalau mau membeli barang, mau nitip itu boleh. Wakilkan untuk dibeli. Tapi pastikan titip juga uangnya. Ini nitip, uangnya tak dititip. Harus titip uangnya dulu, ya, jangan cuma nitip aja. Jadi boleh kita untuk berwakil. Maka sebagian ulama mengatakan ini adalah dalil atau dasar bolehnya kita untuk berwakil, ya. Dan ini juga menjadi salah satu dalil bolehnya kita menggabungkan uang kita secara bersama-sama, kemudian untuk membeli barang atau membeli makanan, kemudian memakan makanan itu secara bersama-sama, walaupun porsi makannya mungkin beda-beda. Ada orang kan yang makannya kuat, ada orang makannya sedikit, ya, ada orang makannya biasa-biasa. Itu tidak menjadi masalah. Kita boleh kumpulin uang bersama-sama untuk membeli barang ataupun membeli makanan, kemudian untuk dinikmatin bersama-sama, walaupun mungkin porsi dalam menikmatinya berbeda-beda, tidak menjadi masalah, ya. Fab'athu ahadakum biwariqikum hadhihi ilal madinati falyanzur ayyuha azka ta'ama. Maka hendaklah dia, ini dinasihatkan. Ini nasihat pertama untuk utusan yang pergi membeli makanan ini. Maka hendaklah dia melihat, memperhatikan ayyuha azka, mana yang paling suci, yang paling halal, ta'aman, dari sisi makanan. Ya, ini nasihat pertama. Kenapa nasihat ini kemudian penting? Karena Ashabul Kahfi ini karena Ashabul Kahfi ini tinggal di negeri yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harus benar-benar berhati-hati dalam memilih makanan. Yang kedua, ini menunjukkan kepada kita bahwa orang yang beriman kepada Allah, mereka sangat selektif dalam memilih makanan, ya.
Bahkan kalau kita melihat susunan ayat ini, Allah mendahulukan kata azka baru ta'aman. Kata para ulama ini menunjukkan bahwa prioritas pertama dalam memilih makanan itu, pastikan dulu makanan itu halal, baik, bersih, baru. Masalah rasa, masalah jenis makanan, ini makanan apa, jenis apa, rasanya seperti apa, itu nomor 2. Sebahagian orang yang dikejar sama dia rasanya, enaknya, jenisnya apa, halal tak halal dia tak peduli. Sudah dapat sertifikat halal atau tidak tak peduli dia, dihajar aja sama dia. Yang penting enak. Orang beriman tidak begitu. Orang beriman enak atau tidak, jenis makanannya apa, itu cerita kedua. Pertama prioritas mereka memastikan bagaimana makanan ini halal, baik dan bersih. Ya. Kenapa demikian? Karena setiap apa yang kita makan itu memberi pengaruh besar kepada diri kita, bahkan kepada ibadah-ibadah kita. Jadi makanan itu bukan cuma masuk dari mulut ke lambung, proses di usus, keluar, bukan cuma di situ. Tapi makanan itu berpengaruh kepada fisik kita, berpengaruh bahkan kepada ibadah kita. Ya, maka disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu Rabb yang maha baik, maka Allah taala tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Maka ibadah yang dipersembahkan orang-orang yang di dalam dirinya penuh makanan-makanan yang haram tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu kisah disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang rajulun yutilus safar, tentang seorang laki-laki yang pergi bermusafir jauh dia pergi musafir. Dalam hadis dikatakan orang yang bermusafir itu dikabulkan doa. Maka salah satu waktu terbaik berdoa saat bermusafir. Maka kalau lagi pergi musafir, perbanyak berdoa kepada Allah, karena itu salah satu waktu mustajab. Asy'asa wa akbara, tampilan dia sudah kusut. Kenapa? Berjalan sudah sangat jauh. Zaman dulu musafir beda dengan sekarang. Sekarang kita musafir dari Pekanbaru, kita sisir rambut ke kanan sampai ke Jakarta masih ke kanan, masih rapi begitu. Zaman dulu tidak. Kenapa? Karena melalui padang pasir yang panas tandus. Ya. Yang ketiga, yamuddu yadayhi ila sama, dia mengangkat tangan tinggi-tinggi. Kata Nabi SAW dalam hadis, innallaha hayyun karim, Allah itu maha pemalu dan maha pemurah. Allah Ta'ala malu kalau hambanya mengangkat kedua tangannya lalu tangan ini kembali dalam keadaan kosong. 3 syarat dikabulkan doa ada pada laki-laki ini. Musafir, tampilannya kusut. Yang ketiga, dia angkat tangan. Lalu kemudian dia meminta kepada Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Berbagai macam hajat dia minta kepada Allah, tapi ternyata tidak dikabulkan Allah Ta'ala. Ya, kenapa tak dikabulkan Allah? Kata Nabi, mat'amuhu haram, karena yang dia makan itu haram. Tidak semestinya dia memakan babi, anjing dan lain sebagainya, tetapi dia memakan makanan dengan proses mendapatkannya dengan cara yang haram. Berjualan nipu. Ya, ditimbang di tempat dia nampak sekilo, dibawa ke timbangan yang lain kurang 1 ons. Haram. Ya, perbuatan tatfif, wailul lil mutaffifin. Ya, masyrabuhu haram, yang diminum juga haram. Malbasuhu haram, pakaian juga begitu, hasil nilap, hasil nipu, hasil macam-macam. Wa ghudhiya bil haram, banyak hal-hal yang haram dalam diri dia. Fa anna yustajabu lahu, bagaimana mungkin Allah Ta'ala terima doa dia? Maka apa yang kita makan itu berpengaruh kepada ibadah kita, berpengaruh kepada spiritual kita. Ya, dalam hadis yang lain Nabi mengatakan juga, kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bihi, setiap daging darah kita ini yang tumbuh dari yang haram, maka neraka Allah Ta'ala yang paling layak untuknya. Maka oleh karena itu, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka sangat memprioritaskan makanan mereka. Ya, falyanzur ayyuha azka ta'ama, bahkan
dikatakan para ulama, ini menjadi sababun min asbabil hidayah. Ini menjadi salah satu sebab Allah Ta'ala beri hidayah. Ashabul Kahfi ini kan Allah Ta'ala ceritakan pada awal surah ini, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah, dan Allah Ta'ala senantiasa menambah hidayah kepada mereka. Ketika diteliti bagaimana mereka, khususnya dalam masalah makan, ternyata mereka sangat memprioritaskan makanan mereka dipastikan halal dan baik. Ternyata itu menjadi sababun min asbabil hidayah, menjadi salah satu sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka hidayah, ya. Jadi itu yang paling utama kita lihat sebagai orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, supaya memperhatikan makanan kita. Di dalam hadis Nabi SAW ada Nabi SAW bersabda, innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Ada satu perintah yang sama yang Allah Ta'ala perintahkan kepada orang-orang yang beriman, dan perintah ini juga kepada Rasul-Rasul Allah. Ya, apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang thayyibat, yang halal, yang lagi baik. Begitu juga perintah yang sama Allah Ta'ala perintahkan kepada Rasul-Rasulnya, ya. Jadi ada perintah yang sama kepada orang-orang yang beriman dan juga kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Baik, seterusnya nasihat yang kedua yang disampaikan kepada utusan itu, falyatikum birizqim minhum, ya. Dan hendaklah dia membawa sebahagian makanan itu untukmu. Maksudnya nanti setelah kamu beli, bawalah ke sini, ya. Yang menarik di sini dia tidak menyatakan makanan, tapi disebutkan falyatikum birizqin, disebut rezeki. Kenapa? Karena memang makanan itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian yang ketiga, wal yatalattaf, hendaklah kamu bersikap lemah lembut. Nanti kalau kamu pergi ke sana membeli makanan itu ke kota, mereka ini kan posisinya di gua ini, di perbukitan. Kalau nanti kamu pergi ke sana ke kota itu, hendaklah bersikap lemah lembut. Wal yatalattaf. Perkataan ini menurut para ulama inilah tengah-tengahnya Al-Quran. Maka kalau kita memperhatikan Quran lama, itu ada yang ditulis dengan tinta merah pada kalimah wal yatalattaf, sebagai pertanda inilah tengah-tengahnya Al-Quran. Kalau dilihat, dihitung berdasarkan perkata dan lain sebagainya, inilah tengah-tengah Al-Quran, kata para ulama. Dan Masya Allah, tengah-tengah Al-Quran ini mengajarkan kepada kita sikap wal yatalattaf, supaya senantiasa bersikap lemah lembut, ya. Bersikap lemah lembut, tidak arogan, tidak berlebih-lebihan dan lain sebagainya. Dan ini salah satu hal yang sangat baik untuk kita contoh, apalagi kita baru pergi ke suatu tempat. Kalau kita pergi ke suatu daerah, kalau bisa bersederhana saja, jangan berlebih-lebih, ya. Jangan berlebih-lebih. Berpakaian juga sederhana saja, cara berjalan juga sederhana saja. Jangan tunjukkan diri kita berlebih-lebih. Bersikap lemah lembutlah. Dulu Nabi Ya'qub alaihi salam perintahkan anak-anaknya untuk pergi ke Mesir mencari Nabi Yusuf alaihi salam. Salah satu nasihat Nabi Ya'qub alaihi salam kepada anak-anaknya, masuklah kamu nanti ke Mesir itu melalui pintu gerbang yang berbeda. Jangan masuk melalui pintu sama pintu gerbang, tapi masuklah melalui pintu gerbang yang berbeda-beda. Kenapa begitu nasihat Nabi Ya'qub alaihi salam? Kata sebahagian ulama adalah supaya tidak terlalu mencolok kehadiran mereka. Karena anak-anak Nabi Ya'qub ini dikenali dengan ganteng-ganteng. Salah satunya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Jadi supaya tidak terlalu mencolok saat mereka sampai ke Mesir, maka sebahagian masuk dari pintu A, pintu B, pintu C, begitu. Jadi kalau kita misalnya pergi berjalan ke suatu daerah, ke suatu tempat,
jangan terlalu menampakkan diri kita berlebih-lebih. Jangan bersikap berlebih-lebih. Senantiasalah tunjukkan sikap yang lemah lembut, ya. Wal yatalattaf. Bahkan ini kepada siapapun, ya. Bahkan kepada siapapun utamakan sikap wal yatalattaf, untuk senantiasa bersikap lemah lembut, ya. Kemudian wala yush'iranna bikum ahada, dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun. Jangan sampai buat orang di sana perasaan tentang kamu. Kenapa? Karena mereka ini masih menyangka bahwa penduduk negeri ini masih mencari mereka, padahal mereka sudah tidur 300 tahun. Jangan sampai nanti ada yang perasaan di sana. Kenapa? Karena memang tidak semua nikmat itu kita harus tunjukkan. Ada sebahagian nikmat yang harus kita sembunyikan, ya. Maka ada disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ista'inu ala injahil hawaij bil kitman. Minta tolonglah kamu kepada Allah Ta'ala untuk menjayakan hajat-hajat kita bil kitman, dengan menyembunyikannya. Kenapa? Fa inna kulladhi ni'matin mahsudun. Karena setiap nikmat yang kita peroleh atau hendak kita peroleh, ada saja orang yang dengki dengannya, ya. Maka tidak semuanya orang harus tahu, ya. Jangan beritahu semua tentang diri kita kepada orang. Simpanlah sebahagian tentang diri kita, dan tidak usah orang lain tahu. Zaman kita sekarang zaman di mana orang berlomba-lomba menunjukkan segala-galanya yang dia miliki. Semua ditunjukkan kepada orang. Bahkan yang lebih parah, ada yang menunjukkan berapa uang dia di dalam bank, apa harta yang dimiliki, apa kedudukan yang dia dapatkan. Padahal setiap nikmat yang diperoleh itu ada saja orang yang dengki. Maka jangan tunjukkan. Apalagi belum dapat. Ini belum dapat ini. Minggu depan ini baru deal. Tidak usah cerita-cerita dulu. Nanti dipotong orang di tengah jalan. Tidak boleh, ya. Fa inna kulladhi ni'matin mahsudun. Karena setiap nikmat itu ada saja orang yang hasad dengannya, ada saja orang yang dengki. Maka oleh karena itu kita diperintahkan untuk menyimpan ataupun menyembunyikan sebahagian dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita, ya. Baik, kita lanjutkan satu ayat lagi pada ayat 20. Kemudian mereka mengatakan kepada utusan ini, innahum iyadharu alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim walan tuflihu idzan abada. Sesungguhnya jika mereka mengetahui tempat kamu, yarjumukum, mereka akan merajam kamu, aw yu'idukum fi millatihim, atau mereka akan mengembalikan kamu kepada agama mereka, walan tuflihu idzan abada, dan kalau begitu kamu tidak akan beruntung lagi selama-lamanya. Jadi inilah alasan kenapa sebelum utusan ini diutus pergi ke kota tadi untuk membeli makanan itu, diperingatkan betul, ya, diperingatkan betul supaya di sana nanti kamu bersikap lemah lembut. Wala yushiranna bikum ahada, jangan sampai diketahui seorang pun di antara mereka bahwa kamu ini ashabul kahfi, ya. Kenapa? Innahum iyadharu alaikum, sebab kalau sampai mereka tahu siapa kamu, kamu ashabul kahfi, yarjumukum, kemungkinan pertama mereka akan merajam kamu. Maka hukum rajam itu salah satu hukum yang sudah sangat lama, ya. Ashabul kahfi ini kan sebelum Nabi SAW, walaupun tidak ada penjelasan yang pasti zaman kapan, zaman Nabi siapa, tapi yang jelas ashabul kahfi ini zaman dulu, sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Maka hukum rajam itu sudah ada sejak zaman dulu. Bagaimana hukum rajam itu? Dilempari dengan batu sampai mati. Nah, dalam Islam ada tak hukum itu? Ada. Kalau seandainya kita berlakukan hukum Islam, maka ada, ya. Untuk siapa?
Salah satunya hukuman bagi orang yang berzina. Ya. Hukum pelaku zina ada dua. Ada yang cukup dicambuk. Ya. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Wanita pezina, lelaki pezina, sebatlah mereka, cambuklah mereka sebanyak 100 kali cambukan. Maka di Aceh kalau kedapatan berzina dicambuk di depan orang banyak untuk menjadi peringatan. Ya, tapi ada yang dirajam. Siapa itu? Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zaniya farjumuhuma. Apabila syekh dengan syaikhah berzina, maka rajam. Bukan tuan syekh ini maksudnya. Udah tua, udah merasakan nikmatnya menikah, tapi masih berzina, maka hukumnya dirajam. Dilemparin dengan batu sampai mati. Jadi hukum rajam ini hukum yang sudah sangat klasik, ada sejak dari zaman dulu. Bahkan pada zaman Ashabul Kahfi sudah ada. Innahum iyadharu alaikum yarjumukum. Mereka akan merajam kamu. Itu kemungkinan pertama. Au yu'idukum fi millatihim, atau mereka akan paksa kamu untuk kembali kepada agama mereka. Ini kemungkinan yang kedua, ya. Dipaksa untuk murtad. Karena ini banyak juga terjadi dalam sejarah kehidupan umat manusia. Dulu Islam berkuasa di Andalusia, Spanyol, ya, sampai akhirnya runtuh. Lebih kurang 3 abad Islam berkuasa di sana, sampai akhirnya runtuh. Di akhir-akhir keruntuhan itu umat Islam hanya ada 2 pilihan, antara dia melarikan diri, atau kalau dia tak bisa melarikan diri, antara dibunuh atau pindah agama. Hanya 2 itu saja pilihannya. Maka ini sangat berbahaya, ya, sangat berbahaya. Au yu'idukum fi millatihim, atau mereka akan mengembalikan kamu ke dalam agama mereka. Fatasiru kuffaran, kalau sampai kamu kembali kepada agama mereka, kamu akan jadi kafir. Kalau sudah kafir, walan tuflihu idzan abada, kamu tidak akan beruntung lagi selama-lamanya, ya. Tidak beruntung maksudnya tidak akan masuk ke dalam syurga, tidak akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena seseorang yang mati dalam keadaan kufur, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang masuk ke dalam syurga Allah taala itu hanya mereka yang mati dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang ucapan terakhirnya di dunia la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam syurga Allah. Kenapa demikian? Karena dia mati dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, mungkin itu saja kajian kita pada subuh ini. Ayat 19 dan ayat 20 surah Al-Kahfi, 2 ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan bagaimana Ashabul Kahfi itu setelah bangun dari tidur panjang mereka. Tadi ada beberapa pengajaran yang kita ambil dari sini. Yang pertama, bahwa tidur itu adalah saudaranya mati. Maka saat kita hendak tidur, renungkanlah tentang kematian. Pengajaran yang kedua, Allah Ta'ala menjaga Ashabul Kahfi sampai tidak terjadi perubahan pada fisik mereka karena mereka menjaga agama Allah. Maka percayalah, selama kita menjaga agama Allah, Allah Ta'ala akan menjaga kita. Pengajaran yang kedua, jangan habiskan waktu kita untuk berdebat tentang hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat kepada kita, ya. Ini habis waktu berjam-jam berdebat tentang sesuatu yang tidak bermanfaat. Yang keempat, senantiasa kembalikan ilmu itu kepada Allah, ya, supaya kita tidak congkak, tidak sombong. Selalu kembalikan ilmu itu kepada Allah.
Kita berusaha mencari ilmu, tapi jangan lupa selalu kembalikan ilmu itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ayat 19 surah Al-Kahfi ini juga menjadi dalil bahwa kita boleh berwakil. Dalam Islam dibolehkan berwakil. Maka ada bab wakalah khusus dalam pembahasan fikih juga, ya. Kemudian pengajaran seterusnya, sebagai seorang mukmin kita sangat dianjurkan untuk super selektif dalam memilih makanan. Jangan sembrono memilih makanan. Ini dirongsokan pun beli makanan, pinggir jalan beli makan, di mana-mana dia beli makanan. Padahal itulah yang masuk ke dalam diri kita, ya. Biarlah kita mungkin keluar uang lebih sedikit, asalkan yang kita makan itu baik, halal, bersih. Jangan sembrono makan, ya. Ini dia tengok ini makanan orang barat sepertinya nih, bagus tampilannya, masuk dia, padahal logo halal pun tak ada. Hati-hati. Jadi orang yang beriman kepada Allah itu sangat selektif dalam memilih makanan mereka. Kemudian dalam hidup ini selalulah bersikap lemah lembut. Jangan arogan, jangan kasar, ya, jangan barbar, tapi wal yatalattaf. Senantiasa bersikap lemah lembut. Pengajaran yang seterusnya, tidak semua apa yang kita miliki dan ada pada diri kita harus diketahui orang. Simpanlah sebahagiannya. Mungkin sebahagian boleh diketahui orang, tapi sebahagian yang lain simpan. Tidak usah orang lain tahu, ya. Dan tidak perlu orang lain semua tahu tentang diri kita, ya. Kemudian pengajaran yang seterusnya tadi, jaga akidah kita. Jangan sampai kita mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sampai mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, walan tuflihu idzan abada. Tidak akan ada keberuntungan untuk selama-lamanya. Itu saja kajian kita pada subuh ini. Yang baik dari Allah taala, segala yang kurang dari saya mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.